Kita awali informasi pagi ini pemirsa, penertiban bangunan tanpa izin di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga menghalangi alat berat dan juga terlibat adu fisik dengan petugas yang hendak merobohkan gudang tempat mereka bekerja. Kericuhan tak terhindarkan antara warga dan petugas gabungan Satpol PP Deli Serdang, Polrestabes Medan, serta TNI saat menertibkan bangunan tanpa izin di Jalan Haji Anif, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang. Masa yang merupakan pekerja di gudang yang akan dirobohkan petugas berusaha menghadang alat berat. Adu mulut serta adu fisik pun tak terhindarkan antara masyarakat dan petugas. Sebanyak 6 bangunan gudang tanpa izin dirobohkan. Meski sebelumnya telah dilayangkan surat peringatan, namun pihak gudang tidak menggubris dan petugas pun membongkar paksa. Penertiban bangunan yang tidak punya izin bangunan, PBB kalau sekarang ini. Makanya kita udah melakukan SOP-nya. Dari mulai kita undang mereka, nggak hadir, SP 123, nggak ada respon, sampai dengan yang terakhir, sampailah ke bandar. Menurut warga, penertiban ini tidak adil dan terkesan tebang pilih karena hanya beberapa bangunan yang ditertibkan. Bapak Bupati, Bapak Jokowi, kami tidak tahu lagi Pak mengadu sama siapa. Bahkan mungkin untuk besok rumah kami bisa dibuat juga begini. Padahal rumah kami punya surat, bahkan kami tahu hukum kami membayar IMB di tempat ini. Jadi salah kami masyarakat apa? Kami di sini kami yang kecewa Pak. Meski mendapat penolakan dari warga setempat, petugas gabungan tetap merobohkan bangunan gudang tak berizin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, puluhan pengacara dari lintas organisasi mendukung Peggy Setiawan dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Dukungan moral tersebut didapatkan Peggy karena para pengacara yakin Peggy tidak bersalah. Sebanyak 64 pengacara yang tergabung dalam organisasi lintas advokat siap membela Peggy. Para advokat ini bertekad akan mendukung Peggy dalam menghadapi proses hukum atas dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Pengacaranya? 40 lebih pengacara. Itu dari mana aja, Bu? Brebes, Indramayu, Bandung, Jakarta. Semua yang peduli atau gimana, Bu? Sama Peggy, bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah, mereka bantu Peggy untuk bebas. Dari satu organisasi atau lebih, Bu? Lintas organisasi. Lintas organisasi. Peggy tidak yakin tidak bersalah, Bu, ya? Betul, banyak pengacara pun dari luar kota menyupport Peggy untuk membantu Peggy untuk kebebasan Peggy. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menyiapkan 5 orang saksi kunci. Saksi kunci yang dimiliki tim kuasa hukum untuk membuktikan dan menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam tengah berada di wilayah Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Mabes Polri buka suara terkait berkurangnya jumlah buronan. Menurut Polri, berkurangnya buronan disebabkan karena alat bukti belum mencukupi. Ya, saya doakan semuanya sehat hari ini.
yang belum nikah. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugraha menegaskan Polri membuka diri jika ada informasi dan juga kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina. Mabes Polri mengapresiasi dukungan dan juga atensi publik terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Namun Sandi menyebut terkait berkurangnya jumlah buronan disebabkan karena alat bukti yang belum mencukupi sehingga hanya menetapkan satu tersangka saja. Ini kok banyak sekali yang WA yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Ya, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat, Aep, seorang pekerja di sekitar tempat kejadian perkara, mengaku melihat Peggy berada di TKP pada 27 Agustus 2016 silam, ikut sebagai salah satu pelaku dalam kasus Vina. Namun kesaksian Aep tersebut dibantah saksi lainnya yang tinggal tepat di belakang SMP Negeri 11 di lokasi kejadian. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Nama kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu disisir belah samping, lurus disisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Kalau nggak punya duit, ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu. Ya, pemirsa, Suharsono, salah satu dari 3 rekan Peggy Setiawan, siap dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan kerja Peggy, Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan, didampingi Tony RM yang merupakan kuasa hukum Peggy. Dari kesaksian mereka, kuasa hukum Peggy menyatakan bahwa tidak adanya Peggy di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. 3 rekan kerja Peggy menyatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak ada di TKP, melainkan berada di Bandung bersama rekan kerjanya, yakni Suharsono, Ibnu, dan Suparman. Terkait kesaksiannya, ketiganya telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Panggilan jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat. Hari Jumat, iya, jam berapa? 31.
di Polda ya? Iya. Ini berapa orang Mas yang terima surat ini Mas? 3. Oh, 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng. Iya. Dan masih semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol ke terminal? 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu Pak? Oh, yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin, nggak ada. Dengan pemanggilan Polda ini, Suarsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau ke Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pemirsa, Jokowi meminta Polri terus mengawal dan juga mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan pada Kamis siang. Jokowi pun mengatakan sudah menyampaikan kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk transparan dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya tadi yang rumah sakit, udah. Rumah sakit tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara setelah terjadinya insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Diketahui besi jatuh tersebut berasal dari proyek pembangunan gedung Kejaksaan Agung RI dan menimpa akses jalur MRT ASEAN menuju Blok M. MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara pasca insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Pihak MRT Jakarta menyarankan agar masyarakat dapat melakukan pengembalian dana di stasiun MRT terdekat. Selain itu, pihak PT MRT tengah menghitung kerugian yang ditimbulkan atas kejadian ini. MRT Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta serta pengguna setia MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada sore hari ini karena adanya insiden di jalur MRT Jakarta, tepatnya berada di antara stasiun ASEAN dan stasiun Blok M BCA, yaitu adanya benda jatuh dari crane yang berada di proyek di sekitar area stasiun tersebut. Bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket baik single trip, multi trip maupun pembelian tiket melalui mobile apps, maka dapat melakukan refund dengan menghubungi petugas di stasiun MRT Jakarta terdekat. Diketahui penghentian operasional ini disebabkan adanya kejadian besi dari kren proyek Kejagung RI yang jatuh hingga memasuki jalur MRT dari ASEAN menuju Blok M. Sempat terdengar suara dentuman dan terjadi gesekan antara kereta MRT dengan besi yang berada di jalur tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, tiupan angin kencang diduga menjadi penyebab jatuhnya besi proyek gedung Kejaksaan Agung di lintasan MRT Blok M Jakarta. Menurut petugas proyek, material besi yang diangkat kren tiba-tiba goyang dan jatuh ke lintasan MRT. Pemirsa, besi material bangunan proyek gedung Kejaksaan Agung Kamis petang terjatuh di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Material besi menutup satu perlintasan MRT hingga kereta yang hendak melintas tak dapat melintas. Petugas proyek dan MRT yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi. Menurut salah satu petugas proyek, material besi yang sedang diangkat kren tiba-tiba goyang hingga jatuh ke jalur perlintasan MRT. Diduga angin kencang menjadi penyebab insiden tersebut. Baru berada 10 menit, 15 menit. Sampai berdalam 10 menit, 15 menitan. Oh, ini gara-gara apa nih? Mungkin mungkin arahannya paling. Arahannya nggak tepat. Nggak tepat mungkin. Suruh ke sono ke sini kena angin mungkin. Oh, gitu. Oh, materialnya itu apa sih? Besi. Besi. Besi coran. Ya. Besi coran. Besi keren. Oh, itunya ujungnya berarti? Iya. Nimpa MRT nggak? Kabelnya. Kabelnya kena. Relnya juga terganggu berarti? Iya, terganggu. Berarti MRT lagi nggak jalan dulu? Nggak jalan, Pak. Berarti kan di atas ada orang MRT-nya juga? Ada orang ininya juga sih. Dari MRT udah di konfirmasi udah terus langsung ke atas. Pemirsa, MRT Kamis petang terpaksa terhenti setelah besi material proyek pembangunan gedung di Kejaksaan Agung terjatuh di jalur MRT yang berada di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah penumpang terpaksa mencari moda transportasi lain untuk mencapai tujuannya. Penumpukan penumpang terjadi di depan pintu masuk MRT Istora Mandiri yang berada di Sudirman, Jakarta Selatan. Penumpukan ini terjadi setelah perjalanan transportasi MRT terpaksa terhenti setelah besi material proyek pembangunan gedung di Kejaksaan Agung terjatuh di jalur MRT yang berada di kawasan Blok M. Pintu masuk stasiun MRT juga telah ditutup oleh petugas. Sejumlah calon penumpang pun terpaksa mencari moda transportasi lain. Ya paling dia pulang aja kali yang lebih lama ya dari biasanya. Nanti kalau kali sih ada. Mau coba mencari moda transportasi lain atau masih nunggu, Mas? Masih nunggu. Hingga kini petugas MRT dan proyek pembangunan gedung Kejagung berupaya mengevakuasi material besi yang berada di perlintasan ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan juga video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Akibat insiden tersebut, operasional MRT Jakarta di stop sementara. Penumpang dikejutkan dengan jatuhnya material yang tengah diangkut menggunakan kren di lintasan MRT Kamis sore. Peristiwa ini terjadi di jalur MRT Bundaran HI Lebak Bulus, tepatnya di titik antara MRT ASEAN dan stasiun MRT Blok M. Besi alat berat atau kren yang jatuh mengenai bagian depan kereta MRT Jakarta dan sempat terdengar suara dentuman hingga menimbulkan percikan api. Sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Sementara kontraktor PT Hutama Karya menggelar penyelidikan dan pembersihan lokasi kejadian jatuhnya alat berat di proyek gedung Kejaksaan Agung RI yang mengganggu layanan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta memastikan tidak ada korban dalam insiden ini. Operasional MRT Jakarta dihentikan sementara dan penumpang bisa mengajukan pengembalian dana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa digelar depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan pemilik tanah ulayat yang mengaku belum mendapatkan hak atau kompensasi atas eksplorasi yang dilakukan perusahaan tambang terhadap sebuah lahan di kawasan Asam-Asam, Kalimantan Selatan. KLHK pun diminta mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan perusahaan tersebut. Aksi sengaja digelar memastikan negara tidak abai
atau negara tetap hadir lewat Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat memastikan keadilan. Indonesia adalah negara hukum. Jadi untuk memastikan bahwa Indonesia negara hukum dan negara ada dan tetap hadir, maka kami datang ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencoba mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dengan diskresi yang dimilikinya untuk dapat mendorong PT JBG untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pemirsa, masa karyawan putus asa mencari keadilan berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung. Kita diperkosa oleh mereka, kawan-kawan. Lantas dikawan. Kawan-kawan, hari ini Pemirsa, masa karyawan PT PRLI dan PT MPP berduka setelah perjuangan mereka mencari keadilan di Mahkamah Agung tidak kunjung didapat. Hingga belasan kali masa karyawan berdemonstrasi di depan kantor MA, tuntutan mereka tak juga didapat. Jika putusan PK perkara berikutnya masih merugikan nasib pegawai dan juga keluarga, masa meminta KPK menelusuri penanganan perkara tersebut. Masa menduga terdapat praktik korupsi dalam penanganannya. Ini tentu kita pertanyakan, apakah harus teman-teman kami karyawan mengumpulkan gajinya masing-masing untuk bertanya berapa harganya? Ya, kenapa harus bertanya seperti itu? Berapa harganya yang harus kita bayar supaya ada keadilan di Indonesia ini? Apakah harus pakai uang? Pemirsa, Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jemaah calon haji. Itu semua kaitannya dengan waktu. Kalau kita tidak bisa memanage waktu. Ya pemirsa, penambahan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari 14 orang petugas, tahap kedua terdiri dari 5 orang petugas. Tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei lalu, sementara tahap kedua akan datang pada 1 Juni mendatang. Sementara pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Muznah serta di Musdalifah. Persiapan kita berangkatkan ke Mekah melaksanakan tugas ya, tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Tentunya nanti para kasektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka ya, tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas bimbingan ibadah dan tugas transportasi, juga tugas untuk penghitungan bagasi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 24 WNI yang ke Mekah terjaring razia dan diamankan polisi Arab Saudi. Para WNI tersebut hendak berhaji dengan menggunakan visa non-haji. Sebuah bus rombongan berisi 24 WNI terjaring razia polisi Arab Saudi di kawasan Mikot di Masjid Bir Ali Madinah. Saat pemeriksaan diketahui rombongan bus tersebut tidak memiliki visa haji. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Saat pemeriksaan diketahui 24 WNI ini hanya korban dan dibebaskan polisi. Sementara 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku di Arab Saudi. Malam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Pagi ini tim Nijam Perlindungan Jamaah KJRI akan menjemput ke 22. Pemirsa, setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat dalam kloter 20 dari Bandara Kertajati. 420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut, Kecamatan Kadipaten ini berhasil menabung untuk berhaji.
Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil daripada kangkung itu ditabung. Berapa tuh kan per hari? Ya per hari kisaran disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai kesempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011, 2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Sidang dugaan kepemilikan senjata api ilegal digelar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sidang lanjutan tersebut berisi mendengar keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang menghadirkan 6 orang saksi dari anggota BRIMOB, saksi ahli, dan masyarakat. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Simon C.P. Sitorus meminta saksi dari personel BRIMOB menyebut melihat terdakwa melemparkan sesuatu yang dianggap senjata api milik terdakwa. 4 saksi sebelumnya menyebut Bribda Diki melihat langsung terdakwa Edi Suranta, guru singa yang diduga memiliki senjata api. Saksi ahli dari Direktorat Intelkam Polda Sumut juga dihadirkan dalam sidang. Kehadiran saksi ahli tidak memeriksa uji balistik senjata api dan sidik jari, melainkan register dan legalitas senjata api. Sementara itu, salah satu perwira BRIMOB Polda Sumut yang menyaksikan jalannya sidang enggan berkomentar ketika diwawancarai. Ya, tadi memang dihadirkan oleh jaksa saksi ahli, tapi menurut kami itu bukan ahli. Kalau menurut kami itulah saksi, karena dia hanya sebagai petugas registrasi yang mengetahui bahwa SNP itu terregister atau tidak, begitu. Apakah senjata itu memiliki izin atau tidak. Sementara dalam perkara pidana ini, dalam perkara SNP, yang seharusnya dia buktikan adalah uji balistik, sidik jari, ternyata tidak dilakukan. Senjatanya juga tidak dites, apakah itu senjata rusak atau seperti apa, tidak ada. Pemirsa, mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dituntut jaksa dengan pidana 11 tahun penjara dalam korupsi gas alam cair tahun 2011 hingga 2021. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kamis siang, JPU menyebut Karen bersalah melakukan korupsi terkait pembelian gas alam cair yang merugikan negara sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat. Jaksa menuntut Karen membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Jaksa juga menuntut Karen membayar uang pengganti lebih dari 1 miliar rupiah. Karen didakwa jaksa KPK atas dugaan korupsi lantaran memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa ada pedoman pengadaan yang jelas. Pemirsa, perwakilan DPD Partai Hanura DKI Jakarta bersilaturahmi ke kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Silaturahmi itu sekaligus mengusulkan nama Ketua DPD Partai Hanura sebagai kandidat Cawagup DKI Jakarta 2024. Nama Jafar Bajeber didaftarkan tim DPD Partai Hanura DKI Jakarta ke DPW Partai Perindo DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur DKI. Pendaftaran nama Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan Partai Perindo jelang Pilkada Serentak 2024. Kita mengusungkan Ketua DPD kita, Pak Haji Jafar Bajeber, untuk menjadi wakil gubernur di DKI. Kiranya kami bisa menjalin hubungan dengan baik dengan Partai Hanura.
dan Perindo. Kita sangat menyambut baik ketokohan beliau di DKI, memang sudah tidak diragukan lagi, dan tentu kita berharap dapat mengikuti proses-proses penyaringan yang saat ini dibuka oleh Partai Perindo DKI sebagai partai yang memiliki kursi dan mempunyai hak untuk mengusung. Dalam Pileg 2024, Partai Perindo berhasil mendapatkan 1 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengunggah poster Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertuliskan For Jakarta 2024. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan juga wakil gubernur 30 tahun. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengunggah poster Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono yang disandingkan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertuliskan For Jakarta 2024. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan unggahan Dasko merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat. Namun demikian, keputusan resmi akan diumumkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko berdasarkan putusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, ya, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami, ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur yang berusia 30 tahun. Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor 23 dan diputuskan pada 29 Mei 2024. Terkait putusan ini, MA memerintahkan KPU untuk mencabut aturan tentang batas minimal usia pencalonan kepala daerah yakni 30 tahun. Diketahui Kaisang Pangarep lahir 25 Desember 1994. Dengan demikian, Kaisang saat ini berusia 29 tahun atau 30 tahun pada 25 Desember 2024. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara terkait putusan Mahkamah Agung tentang perubahan syarat usia pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Ia meminta hal itu lebih baik ditanyakan langsung kepada MA. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja ya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. Stabilitas harga kebutuhan pokok sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, didampingi PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Keduanya mendatangi Pasar Lawang Agung guna meninjau sejumlah bahan pokok. Menurut Presiden Jokowi, harga bahan pokok di Sumatera Selatan dalam keadaan stabil dan merupakan wujud nyata ketahanan pangan yang baik. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal sebagai bagian dari agenda kunjungan Presiden. Harganya baik, saya lihat cabai rawit di yang 55.000, yang cabai hijau, cabai merah 50.000, bawang juga sama 40. Bawang putih 40, bawang merahnya 45. Harganya baik. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyatakan harga pangan di Sumatera Selatan cenderung terkendali dan dalam keadaan normal. Di pasar di Musirawas, harga pangan di Sumatera Selatan cukup terkendali. Alhamdulillah harga juga tidak terlalu tinggi. Tadi harga cabai, harga ayam, harga telur,
dan juga harga bahan pokok lainnya relatif terkendali. Ini mari kita terus kita jaga, kemudian kita tetap hemat pangan dan kita juga menggunakan bahan pokok seperlunya dan kita juga bisa menanam. Pemerintah pusat dan daerah mengajak masyarakat untuk berhemat, menerapkan hemat pangan, dan menggunakan bahan pokok secukupnya. Masyarakat juga dianjurkan untuk rajin menanam sayuran yang merupakan bagian dari program Sumsel Mandiri Pangan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Monica Kezia Sembiring asal Sumatera Utara dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024 yang digelar di studio RCTI Plus MNC Studios Jakarta. Malam puncak Miss Indonesia 2024 turut dihadiri oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibio serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Monica Kezia Sembiring nantinya akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss World 2024. RCTI dan Yayasan Miss Indonesia kembali sukses menyelenggarakan perhelatan Malam Puncak Miss Indonesia 2024. Ajang pencarian perempuan Indonesia yang memiliki karakter beauty with a purpose ini digelar di studio RCTI Plus MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diikuti 38 finalis dari 38 provinsi, Monica Kezia Sembiring asal Sumatera Utara akhirnya dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024. Malam puncak Miss Indonesia 2024 turut dihadiri oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudibio, Miss World 2023 Christina Pliskova, dan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa. Kriterianya ada 4 kriteria, ada manners, impressive, smart, and social. Dan dengan adanya khusus untuk tahun ini ada 7 fast track yang harus dilalui dan semuanya itu harus menghasilkan nilai yang baik kalau mau juara. Rasanya sangat bersyukur untuk diberikan kepercayaan untuk menyandang title Miss Indonesia 2024. Saya juga merasa sangat bahagia karena saya bisa melakukan ini bersama teman-teman saya dari 37 provinsi lainnya. Bersama mereka di panggung megah ini itu merupakan sebuah kehormatan untuk saya. Sementara itu, Miss Daerah Istimewa Yogyakarta, Clarita Aditi dinobatkan sebagai runner-up 1, runner-up 2 dimenangkan Miss Bali, Anna Danajaya, sedangkan Miss DKI Jakarta, Priyanka Arifia, berada di posisi keempat dan posisi kelima Miss Aceh, Arindina Taim. Dari Jakarta, Irfan Hardiansa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, produser musik elektrik sekaligus DJ ternama asal Norwegia Alan Walker memberi kejutan dengan mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Kedatangan Alan Walker untuk mengunjungi guru musik bernama Tri Adinata yang viral menyanyikan Not You milik Alan Walker bersama murid-muridnya. Disc joki asal Norwegia Alan Walker terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia khususnya untuk mengunjungi sekolah Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Tiba di sekolah Al-Azhar, Alan Walker disambut meriah oleh para murid maupun guru yang ada di sana. Mereka juga mengabadikan momen kedatangan disc joki internasional ini dengan telepon seluler mereka. Alan Walker khusus ingin bertemu dengan guru musik di sekolah tersebut yang bernama Tri Adinata yang sempat viral di media sosial karena mengajarkan para muridnya dengan lagu miliknya yang berjudul Not You. Alan sempat menyaksikan Tri memainkan lagu Not You dan memuji permainan musik Tri Adinata dan anak muridnya. So seeing the performances, like the songs that this guy here has done with the students online on social media, I think it was really cool to have the opportunity to come here to Sudan and meet the students and also get to hear an in-person performance, which was really cool. And as a result, I also took the opportunity to invite him and also the students to my concert in Jakarta. Alan juga mengundang guru dan para murid yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukan Alan Walker yang bertajuk Walker World pada 8 Juni mendatang. Alan juga meminta para murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-cita, khususnya dalam hal bermusik.
Pemirsa, kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 800 meter dari puncak. Dalam 12 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tercatat alami 52 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Letusan menyemburkan material vulkanik dengan tinggi kolom asap mencapai 800 meter dari puncak, condong mengarah ke sisi timur laut dan tenggara. Berdasarkan pengamatan secara visual, Gunung Semeru terpantau mengalami 22 kali letusan dengan tinggi kolom asap 300 hingga 800 meter. Aktivitas seismik Gunung Semeru juga terekam seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru dengan mengalami 52 kali gempa letusan. Meski aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih dalam radius aman, namun petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi hujan abu karena intensitas letusan yang masih cukup tinggi. Memang ada di beberapa wilayah karena tergantung sebaran dan arah angin, sehingga memang apalagi musim kemarau seperti ini, hujan abu dimungkinkan terjadi sesuai dengan arah angin. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari pusat letusan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Abu letusan terlihat membumbung tinggi di atas kawah dengan ketinggian mencapai 2.000 meter. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman terdengar oleh warga di perumahan Bukit Lampasa, Kota Bukit Tinggi, yang berjarak sekitar 15 km dari pusat letusan di kawah puncak Gunung Marapi. Petugas pos PVMBG mencatat erupsi terjadi pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom abu letusan lebih kurang 2.000 meter dan amplitudo letusan maksimal 30,4 mm. Sedangkan lama gempa letusan tercatat mencapai 122 detik atau berdurasi 2 menit 2 detik. Pada pukul 13.04 telah terjadi erupsi di Gunung Api Marapi dengan tinggi kolom 2.000 meter dari puncak gunung. Amplitudenya besar, kurang lebih 30. Sepanjang bulan Mei, Gunung Marapi telah mengalami erupsi letusan sebanyak 3 kali. Saat ini warga yang berada dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di kawah Verbik di puncak gunung telah dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Wisatawan dan warga lainnya dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius bahaya erupsi Marapi. Dari Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Marapi, sudah ada rekan Wahyu Sikumbang di pos PGA Marapi Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Wahyu. Apakah masih ada erupsi lanjutan yang terjadi di sana dan efek apa saja yang dirasakan? Ya, betul sekali Yasmin dan Nidra. 6 jam terakhir telah terjadi erupsi kembali. Pada periode pukul 18.00 hingga pukul 24.00 tadi malam, kembali terjadi erupsi berupa hembusan dengan jumlah 1 kali. Itu amplitudo gempanya 2 mm dan durasi 25 detik. Sementara tremor terus-menerus atau fase banyak itu terekam dengan amplitudo 0,5 sampai 1 mm dengan dominannya 0,5 mm. Pada erupsi siang kemarin itu abu letusan mencapai 2.000 meter membumbung ke udara dan itu menyebabkan hujan abu berada di sekitarnya karena tidak ada hembusan angin. Hembusan angin ada lemah ke arah barat daya, ke arah tinggi. Tapi sampai sore sampai malam tadi itu tidak ada turun hujan abu di
tidak sampai hujan abunya ke Bukit Tinggi. Demikian Jasmine. Oke. Lantas Wahyu, bagaimanakah reaksi warga di sana akan terjadinya erupsi susulan? Iya, karena dalam bulan ini tidak terjadi banyak, berkurang terjadi letusan. Terakhir terjadinya itu tanggal 26 Mei, itu pada pukul 3 dini hari, di saat masyarakat sudah banyak tidur. Sementara kemarin, pada letusan kemarin itu terjadi pukul 1:04, di saat warga masih banyak beraktivitas, yang diawali dengan suara dentuman. Jadi masyarakat cukup kaget merasakannya karena sudah lama, sejak periode erupsi panjang sejak 3 Desember 2023 sampai Mei ini, itu sudah mulai menurun. Periode letusannya sudah fluktuatif dan cenderung menurun. Jadi warga cukup kaget dan mulai waspada kembali jika terjadi letusan dan mengakibatkan hujan abu. Warga pun sudah mulai bersiap-siap menggunakan maskernya. Demikian Jasmine dan Ya, oke, terima kasih Wahyu. Tapi mungkin singkat saja, BNPB akan melakukan peledakan batu vulkanik. Apa saja dipersiapkan dan apakah akan dilakukan pada hari ini? Ya, pagi ini BNPB bersama TNI dan pihak terkait lainnya akan meledakkan batu yang ada di aliran sungai yang berhulu ke Marapi, salah satunya di Batuwangi di Kapalokoto, Nagari Suliswa. Itu peledakannya dilakukan untuk memecah, jadi dengan dinamit atau dengan daya ledak yang rendah untuk memecah batu yang cukup besar. Itu dilakukan dengan dinamit. Nanti penghancurannya baru digunakan dengan alat berat berupa briker, eksavator yang paketnya diganti dengan briker atau briker manual. Nah, itu tujuannya supaya batu ini tidak mengancam. Batu ini saat ini sedang mengancam dan tidak akan, jika terjadi lahar hujan kembali di aliran itu, batu ini dapat mengancam warga yang berada di bawahnya. Itu yang dilakukan untuk mengantisipasinya. Dihancurkan. Ya, ini tidak hanya di daerah di satu tempat ya, ada di beberapa tempat lain. Termasuk dengan di pemukiman warga yang juga batu-batu besar banyak berserakan. Demikian. Baik Wahyu, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan update kondisi terkini dari erupsi Gunung Merapi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait MRT Jakarta yang berhenti operasional sementara, kita sapa Jen Cahyani yang berada di stasiun MRT ASEAN Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Jen. Apakah sudah mendapat informasi pasti kapan MRT ini bisa dioperasikan kembali? Ya, selamat pagi Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk saat ini MRT atau kereta listrik MRT ini sudah beroperasi kembali. Sekitar 1 jam yang lalu MRT Jakarta ini melalui akun media sosialnya sudah memberikan pengumuman bahwa MRT ini sudah dapat beroperasi kembali, sehingga para penumpang bisa menaiki MRT yang sebelumnya sempat dihentikan operasinya karena ada peristiwa jatuhnya alat berat, material alat berat dari sebuah konstruksi di Gedung Kejaksaan Agung yang jatuh dan juga mengenai area jalur MRT, tepatnya di antara stasiun ASEAN, MRT ASEAN, dan juga stasiun MRT Blok M. Dan hingga kini kami masih memantau bagaimanakah mungkin dari para penumpang ya yang kemarin sempat mengalami ada kendala karena dihentikannya operasional dari kereta listrik MRT. Dan saat ini kami berada tepat di depan pintu masuk MRT Blok M. Namun sejauh ini kami melihat belum ada aktivitas dari para penumpang yang datang. Namun yang pasti pada pagi ini kereta listrik MRT sudah dapat beroperasi kembali. Dan setelah mungkin adanya beberapa perbaikan atau evakuasi dari material yang ada di jalur MRT ini, walaupun kami belum dapat gambar atau visualnya terkait bagaimana evakuasi material tersebut dilakukan, namun yang pasti pagi ini kereta MRT sudah dapat beroperasi kembali. Dan kami tadi juga sempat bertanya-tanya kepada orang di sekitar area MRT Blok M ini. Tadi ada salah satu warga yang mengatakan bahwa kemarin sore sekitar pukul 4:30 sore ini banyak warga di sekitar MRT Blok M yang terkejut ketika
terdapat sebuah ledakan dan juga percikan api dari area rel atau jalur kereta MRT ini, dan itu ternyata merupakan ada jatuhnya alat berat dari sebuah konstruksi yang sedang menggarap begitu ya di gedung Kejaksaan Agung. Dan dari PT MRT sendiri ini juga tentu saja ya sangat menyesal karena adanya gangguan ya, jadi para penumpang ini tidak dapat menggunakan moda transportasi MRT dan juga menimbulkan banyak sekali mungkin kemacetan karena para penumpang harus berganti moda transportasi dari yang biasanya menaiki MRT berganti moda transportasi lain. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi sedikit ya dari warga di sekitar sini, banyak juga dari para penumpang MRT ini yang resah. Sampai kapankah evakuasi ini akan dilakukan sehingga mereka dapat kembali menaiki atau menggunakan fasilitas MRT tersebut. Namun pagi ini dapat dipastikan ya, para penumpang yang biasa menggunakan MRT sebagai moda transportasi dan pagi ini dapat kembali menaiki kereta MRT begitu. Dan di kejadian kemarin tidak ada korban jiwa yang pasti, dan dari pihak MRT dan dari pihak konstruksi juga langsung melakukan evakuasi meskipun kami tidak dapat melihat atau meliput secara langsung. Namun yang pasti pagi ini dapat beroperasi kembali dan para penumpang atau warga DKI Jakarta tidak perlu khawatir terhadap bagaimana operasional MRT yang mungkin saat ini sudah bisa berjalan kembali. Mungkin seperti itu, Cikal dan Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan MRT ASEAN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Jen. Pemirsa, sebelumnya MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara setelah terjadinya insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Ya, diketahui besi jatuh tersebut berasal dari proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Agung RI dan menimpa akses jalur MRT ASEAN menuju Blok M. MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara pasca insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Pihak MRT Jakarta menyarankan agar masyarakat dapat melakukan pengembalian dana di stasiun MRT terdekat. Selain itu, pihak PT MRT tengah menghitung kerugian yang ditimbulkan atas kejadian ini. MRT Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta serta pengguna setia MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada sore hari ini karena adanya insiden di jalur MRT Jakarta, tepatnya berada di antara stasiun ASEAN dan stasiun Blok M BCA, yaitu adanya benda jatuh dari crane yang berada di proyek di sekitar area stasiun tersebut. Bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket baik single trip, multi trip maupun pembelian tiket melalui mobile apps, maka dapat melakukan refund dengan menghubungi petugas di stasiun MRT Jakarta terdekat. Diketahui penghentian operasional ini disebabkan adanya kejadian besi dari kren proyek Kejagung RI yang jatuh hingga memasuki jalur MRT dari ASEAN menuju Blok M. Sempat terdengar suara dentuman dan terjadi gesekan antara kereta MRT dengan besi yang berada di jalur tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ampat Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tiupan angin kencang diduga menjadi penyebab jatuhnya besi proyek Gedung Kejaksaan Agung di lintasan MRT Blok M Jakarta. Ya, menurut petugas, proyek material besi yang diangkat kren tiba-tiba goyang dan jatuh ke lintasan MRT. Besi material bangunan proyek Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis petang terjatuh di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Material besi menutup satu perlintasan MRT hingga kereta yang hendak melintas tak bisa melintas. Petugas proyek dan MRT yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi. Menurut salah satu petugas proyek, material besi yang sedang diangkat kren tiba-tiba goyang hingga jatuh ke jalur perlintasan MRT. Diduga angin kencang menjadi penyebab insiden ini. Berada 10 menit, 15 menit. Berapa lama? 10 menit, 15 menitan. Oh, ini gara-gara apa nih? Mungkin mungkin arahannya paling gitu.
Arahnya nggak tepat. Mungkin turun ke sono, ini kena angin mungkin. Oh, gitu. Materialnya itu apa sih? Besi ya? Besi coran. Ya? Besi coran. Besi keren. Oh, itunya ujungnya berarti? Iya. Nimpa MRT nggak? Kabelnya kena. Relnya juga terganggu berarti? Iya, terganggu. Berarti MRT lagi nggak jalan dulu? Nggak jalan, Pak. Kan di atas ada orang MRT-nya juga? Ada orang ininya juga sih. Dari MRT udah dikonfirmasi, udah terus langsung ke atas. Pemirsa, sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Akibat insiden itu, operasional MRT Jakarta di-stop untuk sementara. Penumpang dikejutkan dengan jatuhnya material yang tengah diangkut menggunakan kren di lintasan MRT Kamis sore. Peristiwa ini terjadi di jalur MRT Bundaran HI Lebak Bulus, tepatnya di titik antara MRT ASEAN dan stasiun MRT Blok M. Besi alat berat atau kren yang jatuh mengenai bagian depan kereta MRT Jakarta dan sempat terdengar suara dentuman hingga menimbulkan percikan api. Sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Sementara kontraktor PT Hutama Karya menggelar penyelidikan dan pembersihan lokasi kejadian jatuhnya alat berat di proyek Gedung Kejaksaan Agung RI yang mengganggu layanan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta memastikan tidak ada korban dalam insiden ini. Operasional MRT Jakarta dihentikan sementara dan penumpang bisa mengajukan pengembalian dana.